Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa ila Allahi turja'ul umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di tepi event pemilihan pemimpin di setiap daerah. Ini merupakan satu event yang cukup penting bagi rakyat dan umat di wilayah masing-masing. Untuk menyambut pilkada serentak, wabil khusus untuk Nanggroe Aceh tercinta, kita coba melihat bagaimana sosok kepemimpinan yang ideal untuk Nanggroe Aceh masa depan. Ideal itu dari berbagai kamus kita tengok bermakna sesuatu yang cocok, sesuai dan menyatu dengan keadaan, menyatu dengan situasi dan kondisi. Umpamanya Aceh sedang berlaku syariat Islam, maka dipimpin oleh orang yang mencintai syariat Islam dan memperjuangkan kemajuan syariat Islam di Aceh. Pemimpin tersebut adalah pemimpin ideal untuk Aceh. Tapi kalau Aceh sedang berlaku syariat Islam, lalu dalam pilkada nanti rakyat memilih pemimpin yang anti syariat Islam, maka pemimpin terpilih tersebut tidak ideal untuk Aceh. Karenanya hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kalau kita pasang miniatur ideal itu dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin yang baik itu adalah yang kamu mencintai pemimpinmu dan pemimpinmu mencintai kamu. Artinya rakyat cinta pemimpin, pemimpin cinta rakyat. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Rakyat mendoakan kesejahteraan, kesehatan, kemudahan bagi pemimpin, dan pemimpin berdoa kepada kemudahan rakyat. Itu pemimpin ideal. Artinya, kalau Aceh ke depan dipimpin oleh pemimpin yang bersyariah, yang berpengetahuan, yang berkeulamaan, yang berintelektualitas, dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka pemimpin itu ideal untuk Aceh masa depan. Sebaliknya, wasyiraru a'immatikumul ladzina tubidunahum wa yubidunakum wa tu'linunahum wa yu'linunakum. Pemimpin yang jahat itu adalah yang rakyat membenci pemimpin dan pemimpin membenci rakyat. Yang rakyat melaknat pemimpin, yang pemimpin melaknat rakyat. Hari-hari pemimpin itu menjerai rakyat. Hari-hari pula rakyat melaknat pemimpin dengan berbagai sebutan.
Hari-hari pemimpin memberi peluang kepada ideologi komunis. Hari-hari pemimpin memberi peluang kepada non-muslim untuk berkuasa di negerinya, padahal umat Islam banyak dan berkapasitas. Dengan perilaku pemimpin seperti itu, lalu rakyat membenci pemimpin, rakyat melaknat pemimpin, sehingga terjadi kepemimpinan yang jahat, buruk dan jelek, yang membuat wilayah kepemimpinannya mundur dan rakyatnya pangpo warayang rayo. Ini miniatur yang letakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kita bercermin kepada sejarah kepemimpinan di Aceh? Bagaimana kepemimpinan Aceh yang lalu sebagai cermin untuk mewujudkan kepemimpinan Aceh yang ideal masa depan? Kita punya Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah ini adalah raja yang mendirikan kerajaan Aceh Darussalam. Awalnya Aceh ini terpecah-pecah dengan kerajaan kecil. Ada kerajaan Daya di kawasan barat, ada kerajaan Aceh di Aceh Besar dan Banda Aceh. Ada kerajaan Pedir yang di Pedir hari ini. Ada kerajaan Samudra dan Pasai, Aceh Utara hari ini. Ada kerajaan Linggi di dataran tinggi Gayo. Ada kerajaan Benua di Tamiang sana. Ada kerajaan Perlak di Aceh Timur sana. Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan kecil itu berada dalam penjajahan Portugis. Ali Mughayat Shah, seorang pemuda yang punya visi dan pemikiran jauh ke depan untuk Islam dan untuk bangsa Islam di Aceh, meminta kepada ayahnya sebagai raja yang sudah lanjut usia, supaya ayahnya mengembalikan kedaulatan kepadanya untuk memimpin pergerakan melawan Portugis. Ayahnya pun memberikan beristirahat, ambil pensiun ayahnya. Dinobatkan Ali Mughayat Shah jadi Raja Aceh, dan Ali Mughayat Shah memerangi Portugis mulai dari kerajaan Daya. Karena di kawasan itu Portugis tidak begitu kuat. Mengajak rakyat setelah diberikan dakwah kepada rakyat, kalau kita tidak melawan, tidak memerangi Portugis sampai kapanpun kita dan anak cucu kita tidak akan bisa hidup dalam sebuah negara yang merdeka. Lalu rakyat bersama Ali Mughayat Shah memerangi Portugis di kerajaan Daya. Portugis kalah, lari ke kerajaan Aceh. Diserbu ke kerajaan Aceh, lari ke Pedir. Diserbu ke Pedir karena rakyat langsung bergabung dengan Ali Mughayat Shah. Rakyat Daya bergabung, rakyat Aceh bergabung, memerangi Portugis sudah berada di Pedir. Kalah lagi mereka, lari ke Samudra Pasai. Orang Pedir juga gabung dengan Sultan Ali Mughayat Shah. Di Samudra Pasai itu terjadi pertempuran yang dahsyat sekali sehingga berminggu-minggu. Karena alat-alat berat Portugis berada di Samudra Pasai. Karena itu sentral antara timur dengan barat. Jadi mereka buat markas besar persenjataan di sana. Ali Mughayat Shah bersama dengan rakyat Aceh memerangi Portugis sampai berminggu-minggu, yang akhirnya Portugis takluk dan lari ke benua sehingga mereka lari ke Goa, Sulawesi Selatan. Ada juga Goa di India. Lalu Ali Mughayat Shah mendeklarasikan kerajaan Aceh Darussalam. Ini sosok pemimpin ideal untuk Aceh, berjihad untuk kepentingan Islam dan untuk kepentingan Aceh dan kepentingan bangsa dan anak cucu bangsa Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam maju jaya berkembang sehingga menjadi 5 besar kerajaan Islam di dunia itu, kemudiannya di tangan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini menetapkan sumber hukum dari kerajaan Aceh Darussalam adalah Al-Quran, Al-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' dan qiyas. Sumber hukum Islam digunakan untuk menjadi sumber hukum negara Aceh Darussalam.
syariat Islam berjalan di kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, sehingga Aceh menjadi kuasa besar dunia pada waktu itu, ketika Amerika belum ada kekuatan, ketika Inggris belum tahu apa-apa, ketika Perancis masih ibarat bayi yang berbau kencur. Aceh Darussalam sudah menjadi kuasa besar dunia bersama dengan Turki Utsmani di Asia Minor, bersama dengan kerajaan Islam Isfahan, kerajaan Islam Accra di anak benua India. 5 besar kuasa besar Islam di Aceh di dunia pada waktu itu, Aceh di Asia Tenggara merupakan salah satunya. Kita mendengar kisah ini seperti mimpi di siang bolong karena kita tidak hidup pada masanya. Tapi sejarah mencatat dalam tinta emas bahwa Aceh pernah menguasai wilayah sampai ke Bengkulen yang hari ini bernama Bengkulu. Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Iskandar Muda itu menguasai Melaka, menguasai Perak, menguasai Pahang, sehingga kita kenal ada Putri Pahang. Itu adalah anak Sultan Ahmad di negeri Pahang, wilayah Malaysia hari ini, dinikahkan oleh Sultan Iskandar Muda dan dibawa ke sini. Sehingga ada Taman Putra Pahang, itu dibuat oleh Sultan tempat persalinan dan tempat mandi raja di Krueng Darui. Bukti-bukti sejarah masih ada. Cuma persoalan bangsa ini saja yang tidak tahu menghormati nilai-nilai sejarah, semuanya di bumi hanguskan, dijadikan duit. Simbun Sibreh di depan Masjid Raya Baitur Rahman itu balai Teku Umar dahulu kala, balai yang paling bersejarah, dijual ke Cina, dibuat toko. Bangsa ini yang tidak paham akan keagungan nilai-nilai sejarah bangsa. Beda dengan negara Malaysia, sekecil apapun nilai sejarah dibangkitkan, dibesarkan, dilestarikan. Kita punya bengkel kereta api paling besar di Blok Bengkel di Sigli. Itu bengkel terbesar di Sumatera, kereta api. Tapi semuanya dijadikan duit oleh anak bangsa Aceh yang tidak paham nilai sejarah. Padahal semua peralatan bengkel gelitan apui bawahnya tinan di Blok Bengkel. Dipegat ke Peng Mandum karena tidak paham bagaimana agungnya nilai sejarah. Maka bangsa Aceh ini suka melepaskan diri dari nilai-nilai yang agung yang ditinggalkan oleh para indatu karena tidak paham dan suka dengan kumpulan jutaan rupiah. Kalau kita melangkah selangkah lagi, ketika Aceh ini sudah dijajah oleh Belanda, selesai sudah kerajaan Aceh di tangan Sultan Muhammad Daud Shah di tahun 1912. Sultan Muhammad Daud Shah itu ditangkap. Tengku Syek Ditiro tampil memimpin perang dan Belanda tidak mampu mengalahkan Aceh meskipun Sultan sudah ditangkap. Tengku Syek Ditiro kewalahan Belanda untuk menangani perjuangan beliau. Sehingga suatu ketika Belanda mengirim surat kepada Tengku Syek Ditiro, "Wahai Tengku Syek, turunlah dari gunung, jangan hidup di gunung, dimakan nyamuk, dipacok ular, kena hujan, tidak menentu makanan, turunlah berdamai. Kami akan jamin kesehatan Tengku Syek. Kami tidak akan berikan fasilitas yang layak buat Tengku Syek dan kami tidak akan ganggu nyawa dan kehormatan Tengku Syek. Turunlah bergabung dengan kami." Belanda membujuk. Apa jawaban surat Tengku Syek Ditiro? "Wahai para penjajah Belanda," nyebut dalam surat, "silakan kalian hari ini semuanya masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak aku tunggu besok. Hari ini engkau bersyahadah, hari ini pula aku akan turun dan bergabung dengan kamu semuanya. Kita hidup bersama di bumi Aceh yang makmur ini, kita nikmati hasil alam Aceh bersama-sama. Kita bersaudara dalam akidah Islamiyah." Bayangkan, Belanda sudah berkali-kali membujuk Tengku Syek Ditiro dengan berbagai fasilitas. Dijamin, mau apa Tengku Syek Ditiro? Semuanya dijamin, diberikan.
tapi seorang Tunku Syekh lebih memilih akidah Islamiyah ketimbang bergabung dengan kafir laknatillah. Ini sosok pemimpin ideal untuk Aceh, dan ini adalah gezah, dan ini adalah dignity bangsa Aceh, harga diri bangsa Aceh. Sehingga Tunku Syekh syahid di Anak Galung karena dituba le urang ineng yang pegat makanan ke kopnyan. Bangsa Rodicit yang terima peng bak Belanda. Sejarah demi sejarah yang kita bacakan, yang kita sampaikan. Tapi rakyat masih banyak yang tidak paham karena sejarah ini tidak dimasukkan dalam sejarah pendidikan. Yang dimasukkan dalam sejarah pendidikan adalah sejarah Ken Angro, sejarah Gajah Mada, sejarah yang bukan Muslim. Apalagi sekarang dengan Nadiem Makarim buat buku pendidikan, dihapus semua ulama-ulama pemimpin kemerdekaan, diganti dengan DNID, Raja Komunis, diganti dengan Tan Malaka, intelektual komunis, diganti dengan MH Lukman, semuanya itu komunis. Jadi negara Indonesia ini tidak pernah menghargai perjuangan umat Islam, apalagi perjuangan umat Islam Aceh. Jadi kepemimpinan Aceh ke depan harus ada nilai-nilai dari Ali Mugayat Shah Iskandar Muda dan Tunku Syekh Ditiro. Kita melangkah lagi ketika tahun 1948 invasi kedua Belanda, semua wilayah seluruh Indonesia sudah ditaklukkan oleh Belanda, tinggal Aceh. Di Aceh ada gubernur militer Tengku Muhammad Daud Bereh, mayor jenderal. Beliau yang memimpin perang melawan Belanda dalam invasi kedua. Dan umat Islam mempertahankan medan area sehingga Belanda tidak tembus ke Aceh. Aceh bertahan, lain wilayah sudah ditaklukkan oleh Belanda. Dan Aceh punya radio Rimba Raya yang menghalu-halu Indonesia masih wujud. Bangsa Islam Aceh masih mempertahankan dan Belanda belum tembus. Radio Rimba Raya yang diderek oleh Kolonel Husin Yusuf bersama istri itulah yang didapati informasi oleh radio New Delhi di India, disebarkan lagi, ditemui oleh radio PBB, dan PBB mengklaim Indonesia masih wujud. Sebelumnya PBB sudah mengakui klaim Belanda bahwa Indonesia sudah jatuh kembali ke tangannya. Jadi kalau kita buka sejarah yang original, Indonesia ini wujud karena Aceh, karena Allah, tapi perjuangan bangsa Islam Aceh. Apa yang tidak diberikan kepada Indonesia? Pesawat terbang, bukan satu dua, tapi hilang satu yang duplikatnya di Belang Padang. Radio Rimba Raya, modal kemerdekaan. Gas alam di Arun, sekarang dapat lagi di Blok Andaman, wilayah Aceh, Pulau Semulu. Itu semuanya akan dikuasai oleh Indonesia. Tapi syariat Islam dan diminta oleh Aceh diabaikan oleh Soekarno dahulu dan diabaikan oleh para penerus Soekarno sehingga hari ini. Tengku Muhammad Daud Bereh, karena Soekarno ingkar janji ketika dia datang ke Aceh, minta Tengku Muhammad Daud Bereh untuk meminta orang Aceh berjuang mempertahankan Indonesia yang baru dimerdekakan di tahun 45. Tahun 48 sudah dijajah lagi oleh Belanda. Tengku Muhammad Daud Bereh bertanya, untuk apa Indonesia mereka? Untuk Islam kanda. 3 kali ditanya, 3 kali dijawab, untuk Islam kanda. Kalau begitu, teken hitam di atas putih. Menangis Soekarno, keluar air mata buayanya. Apalah arti seorang presiden kanda kalau tidak dipercaya? Dia baru sumpah, wallah, ballah, tallah, kalau Indonesia mereka nanti Aceh akan saya berikan berlaku syariat Islam secara mandiri. Baru Tengku Daud Bereh dengan sumpah itu dengan Allah langsung. Tengku Daud Bereh tidak minta lagi untuk teken hitam di atas putih. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Belanda kalah dengan Aceh, Indonesia muncul kembali di permukaan dunia. Soekarno berpidato di Salemba, di Universitas Indonesia pada waktu itu. Tidak mungkin kita memberlakukan syariat Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Bagaimana surah kita di Bali yang Hindu, bagaimana surah kita
di Manado yang Kristen. Dia berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan dengan bunyi yang sama. Tengku Daud Bere menuntut janji. Akhirnya janji-janji tinggal janji. Bulan madu untuk Sipai. Tidak pernah dituntaskan janjinya. Itulah yang membuat Tengku Muhammad Daud Bere berontak bersama DITII untuk mengembalikan syariat Islam di Aceh. Beliau berontak bukan karena mengharapkan presiden diberikan kepada dia, tapi Daud Bere berontak untuk memperjuangkan janji Soekarno lahir syariat Islam di Aceh ini. Tapi Allah belum mengizinkan. Tahun 62 damai. Beliau turun. Panglima Yasin pada waktu itu, pembesar-pembesar negeri Indonesia pada waktu itu meminta Tengku Muhammad Daud Bere duduk di Banda Aceh saja. Abu Bere mengajar di Masjid Raya Baitur Rahman. Kami belajar mengaji agama pada Abu. Itu rumah kami siapkan, Wisma Lamprit hari ini. Itu rumah diberikan kepada Tengku Muhammad Daud Bere. Abu jangan pulang lagi ke Bernun. Duduk di sini mengajar agama kepada kami, kata Kolonel Yasin, Panglima Aceh pada waktu itu. Apa jawab Tengku Muhammad Daud Bere? Kalau Ananda mau berikan rumah kepada saya, berikan 300 rumah untuk saya bagi-bagikan kepada teman sahabat saya yang seperjuangan di gunung kemarin dulu. Kalau mau berikan 1 rumah untuk saya yang di Lamprit itu, saya sudah duluan punya rumah di Bere sana. Bayangkan, mantan Ketua Umum Persatuan Ulama Seluruh Aceh, mantan Komandan Mujahidin Aceh, mantan Gubernur Militer untuk wilayah Aceh Langkat dan Tanah Karo, meninggal dunia. Tidak ada satu toko pun di Banda Aceh, tidak ada satu rumah hotel pun di Medan, tidak ada satu tempat singgahan pun di Jakarta, berbanding seorang bupati hari ini di merata tanah bumi negeri ini punya aset. Dari mana dapat duitnya? Ini pola kepemimpinan Aceh yang harus wujud ke depan. Kembali kita menengok, melihat siapa yang sudah resmi jadi calon pemimpin Aceh ke depan. Apakah ada kriteria kepemimpinan yang sudah kita sebutkan tadi di masa lampau memimpin Aceh? Antara Bustami Hamzah dengan Muzakir Manaf. Kalau ada, pilihlah yang ada. Kalau tidak ada, pilih yang ada, nilai-nilai ada. Di antara dua itu, satu pun tidak ada kriteria pemimpin Aceh ideal ke depan. Bandingkan mana yang kurang buruknya. Kalau kita bilang keduanya buruk, bandingkan mana yang kurang buruknya, itu pilih. Dan ketika terpilih, semua komponen bangsa Aceh ini merapat ke dia, desak dia, yakinkan dia, perkuat dan majukan syariat Islam di Aceh. Itu baru turun gezah kepemimpinan Ali Mugayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Tunku Syekh Ditiro, Tunku Muhammad Daud Bere, Cut Nyak Dien. Ketika perjuangan melawan Belanda sudah kehilangan segalanya, tentera sudah banyak syahid, senjata sudah dirampas Belanda, amunisi, logistik sudah tidak ada beras lagi. Panglima Laut, Panglaut merapat ke Cut Nyak Dien yang sudah tua, yang tidak bisa memandang mata lagi. Cut Nyak, kita sudah tidak ada lagi prajurit, sudah banyak syahid. Cut Nyak, kita tidak ada lagi senjata, sudah dirampas musuh. Cut Nyak, kita tidak punya lagi logistik, kita tinggal sebatang kara. Bagaimana kalau kita berdamai saja dengan Belanda, wahai Cut Nyak? Dalam keadaan tua renta, rabun mata, Cut Nyak terkejut. Apa engkau bilang, Panglima Laut? Kau bilang kita tidak punya apa-apa lagi. Betul kita tidak punya senjata lagi. Betul kita tidak punya prajurit lagi. Betul kita tidak lagi punya logistik. Tapi engkau harus paham, kita masih punya satu yang tidak pernah dimiliki oleh kafe-kafe Belanda. Kita masih punya iman di dada. Membuat Panglaut terdiam 1000 bahasa. Itu format kepemimpinan Aceh masa depan. Kepemimpinan ideal bagi Aceh. Kalau kepemimpinan Aceh ke depan sibuk dengan meraup keuntungan dari proyek ke proyek, sehingga buat jalan belum sebulan tumbuh
rumput. Buat bangunan belum setahun sudah retak. Janji berikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Ratusan miliar, puluhan triliun. Duitnya habis, pertanggungjawabannya ada, tapi masyarakat tidak memiliki apa-apa. Itu yang terjadi hari ini. Kalau ini masih terus berlanjut, kepemimpinan Aceh tidak relevan dengan perjalanan syariat Islam di Aceh. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan kita, karena sistem demokrasi sudah melanda di mana-mana, memilih pemimpin harus melalui partai. Maka dua calon pemimpin yang ada itu, kalau kita bilang keduanya baik, pilih yang paling baik. Kalau kita bilang keduanya buruk, pilih yang kurang buruknya. Setelah terpilih, kita harus rapat meyakinkan dia untuk membangun Aceh sebagaimana Aceh dibangun oleh Ali Mughayat Shah, Sultan Iskandar Muda, dipertahankan oleh cuknya Dien, Tunku Syed Idro dan Ku Muhammad Daud Beri. Semoga saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.